terkasih di dalam Kristus Tuhan. Turpuk Evangelium bagi kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis 24 Agustus ini terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Marilah Bapak Ibu kita bacakan teks Evangelium ini dengan metode Mazmur. Saya akan membacakan ayat yang mencorok ke dalam atau ke sebelah kiri. Bapak Ibu akan membaca bagian yang mencorok ke bagian luar atau ke sebelah kanan. Di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru kedua. Tuhan penyayang dan pengasih. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang takut akan Dia. Ya, bagi anak cucu bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya. yang ingat untuk melakukan titahnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Evangelium kita pada minggu saat ini. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Kristus, kalau kita perhatikan Mazmur 103 ini yang kita baca tadi, saya yakin dan percaya hampir semua orang Kristen itu pasti pernah membaca Mazmur 103 ini. Karena di dalam Mazmur 103 ini ada banyak sekali ayat-ayat emas yang dikutip, yang kadang di-mention dalam sosmednya atau sering di-highlight dalam berbagai renungan yang sudah sangat kita kenal. Misalnya kita lihat dari ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Langsung direspon, berarti sudah tahu Bapak Ibu ya. Nah kemudian ada lagi, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan dari kita pelanggaran kita. Ada juga lagu rohani Kristen ya, yang merujuk pada nats ini. Nah oleh karena itu memang Mazmur 103 ini adalah salah satu pujian dari Daud yang familiar, yang sangat terkenal sampai pada masa kini. Apabila kita lihat bagian struktur dari Mazmur 103 ini, Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan menemukan alasan-alasan dari pemazmur, yaitu Raja Daud, mengapa dia memuji Tuhan. Yang pertama, kita melihat alasan Daud memuji Tuhan adalah karena Tuhan dalam hidupnya, ini pengalaman pribadi Daud ya, karena Tuhan dalam hidupnya selalu menyertai setiap langkah apapun yang ditempuh oleh Raja Daud. Terbukti dari seorang penjaga kambing domba, kemudian dia terpilih menjadi salah satu raja yang paling hebat dalam sejarah Israel. Kemudian bagaimana nyawanya dipelihara Allah ketika hendak diburu oleh Raja Saul, dan bagaimana dia memimpin kerajaannya ketika ditekan oleh kiri kanan kerajaan di Kanaan dari Filistin juga. Dan dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu yang sangat luar biasa, sehingga dia ingin mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan itu. Kemudian yang kedua, pengalaman pribadi dari Raja Daud ini, dia pernah mengalami sakit dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Apabila kita lihat dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu, sakit itu selalu berkaitan dengan dosa. Jadi seseorang kalau sakit dalam konteks perjanjian lama, itu pasti ada dosa yang dilakukannya. Nah sehingga ketika
Daud mengatakan bahwa Tuhan yang mengampuni dosa, berarti itu juga otomatis mengatakan bahwa Tuhan yang menyembuhkan sakit. Berarti Daud di sini melihat ada otoritas Allah atas kesehatan dirinya. Sehingga memang dia boleh disembuhkan dosanya sekaligus disembuhkan sakitnya. Bahkan tidak sampai di sana, Daud mengimani kalau nanti dia mati nanti, dia juga yakin bahwa Tuhan pasti akan melepaskan dia dari jerat di dalam dunia orang mati atau Sheol itu, sehingga dia yakin baik hidup maupun mati dia akan aman dalam perjalanan kehidupannya oleh karena Tuhan menyertai. Dan ada hal yang menarik lagi dari teks ini, Bapak Ibu, bahwa Daud menggambarkan Tuhan yang disembahnya itu tidak seperti ilah-ilah atau baal-baal yang ada di sekitar Kanaan itu. Kalau baal-baal, ilah-ilah meminta atau menuntut agar umat memberikan banyak kepada Tuhannya atau ilahnya itu, tetapi Tuhan yang disembah Daud itu tidak meminta yang lebih atau meminta sesuatu yang spektakuler dari umatnya sehingga itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Artinya di sini Daud ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang diberikan oleh umatnya. Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang berotoritas, yang tidak dipengaruhi oleh apa yang dipersembahkan oleh umatnya. Sehingga kasih setia Tuhan kepada umat, termasuk kepada dirinya, itu tidak dipengaruhi oleh apapun di luar Tuhan, sehingga kemudian siapa yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kasih setia Tuhan. Barulah kita masuk ke dalam hal lebih spesifik tentang purpuk kita saat ini, di mana gereja-gereja di bawah Sekber UM, termasuk GKPI, sinode kita GKPI, menyoroti tentang kasih setia Tuhan yang tetap selama-lamanya. Pertama-tama memang Bapak Ibu jemaat terkasih, dari Mazmur 103 ini kita perlu memberikan satu pertanyaan yang sangat umum. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud dalam pengalaman pribadinya bersama Tuhan memberikan pujian yang terindah bagi Tuhan? Apa alasan Daud memuji? Dan sebelum kita menjawab pertanyaan itu, tentu kita harus kembali kepada sisi kemanusiaan kita, Bapak Ibu sekalian, tentang pujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang pasti senang akan pujian, tetapi tidak semua orang bisa dengan mudah untuk memuji ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada seorang akademisi dari University of Chicago, Universitas Chicago, dia seorang guru besar dalam ilmu perilaku. Ini tentang psikologi berarti ya, behavior, tentang ilmu perilaku. Namanya Prof. Nicholas Epley. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang memuji atau memberikan pujian itu tidak hanya memberikan dampak baik bagi yang dipuji, tetapi juga memberikan dampak bagi yang memberikan pujian. Jadi Nicholas Epley ini melihat ketika seseorang memuji, itu tidak hanya baik bagi yang dipuji, tetapi baik juga bagi yang memuji. Tetapi kalau terlalu berlebih, memuji untuk mendapat jabatan kali ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari, lebih dekat kita lihat, khususnya dalam konteks kita ya, masyarakat kita yang sangat dekat dengan suku Toba lah. Mungkin ada dari Pak saya lihat tadi kan udah diri, ada dari yang lain. Nah, orang Batak itu adalah orang yang sangat sulit memuji, Bapak Ibu. Biasanya kalau ada teman yang lebih berhasil, pasti saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin Bapak Ibu, dalam hatinya dia pasti memuji. Wah, hebat kali dia ya. Gitu-gitu udah KSD, kepala suku dinas, berarti udah Excelon 3 dia. Wah, padahal dulu sekolahnya hancur-hancuran, udah hebat dia sekarang ya. Tapi kalau jumpa, Bapak Ibu kan, pura-pura nggak lihat. Oh ya, anggap biasa saja gitu kan.
Kalau jumpa ada pembicaraan sehari-hari, alah baru eselon 3, baru kepala suku dinas. Nah, terkadang kita itu enggan untuk memuji, padahal hati kita memuji. Sehingga memang dalam bagian berikutnya Nicholas A. Play mengatakan, seseorang biasanya secara murni akan muncul pujian dalam benaknya, tetapi sulit untuk mengatakannya. Itu persoalan masyarakat yang sering ditemukan untuk dalam perilaku memuji. Jadi kita memang Bapak Ibu, secara tulus dalam hati kita, kan hati, benak, pikiran tidak bisa dibohongi Bapak Ibu ya. Kalau melihat orang yang lebih bagus, wah, kita memuji. Tapi kalau dalam mulut kita terkadang tidak sesuai apa yang ada di benak dan ada apa yang dikatakan, yang kita katakan. Nah, kembali kepada konteks kita memuji Tuhan, Bapak Ibu jemaat, kita melihat bagaimana cara kita dan untuk apa kita memuji Tuhan. Apakah Tuhan butuh pujian kita? Apabila kita melihat apa yang dikatakan Daud tentang Tuhan tidak menuntut, berarti kita memahami sebenarnya Tuhan tidak butuh pujian kita, tetapi kitalah yang butuh untuk memuji Tuhan. Nah, mengapa kita membutuhkan memuji Tuhan? Disinilah nats kita kemudian mulai menjelaskan mengapa umat percaya butuh memuji Tuhan. Di ayat 15 dikatakan Bapak Ibu, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Dan ini sangat nyata bagi kami Jemaat Jelambar pada saat ini. Nanti siang saya akan menguburkan salah seorang jemaat lama di GKP Jelambar, Ibu Angki Hutagalung Borsitompul. Sepengetahuan saya sebagai pendeta yang melayani di Jemaat Jelambar, tidak pernah saya melihat ibu ini sakit, tidak pernah mengeluhkan penyakit, tidak pernah terlihat suram, selalu ceria. Nah, kemudian tiba-tiba mendapat kabar pukul 3:30 subuh, penasihat kami, Amang Manarasian, WA, telah meninggal dunia, tutup usia, Ibu Angki Hutagalung Borsitompul. Saya yang bulan lalu divonis rabun dekat Bapak Ibu, +2, merasa kayaknya saya salah baca ini, kayaknya bukan turut berduka cita, turut bersuka cita mungkin. Saya bolak-balik lihat handphone, iya benar. Kemudian saya buka grup jemaat, iya benar, mengucapkan duka cita semuanya. Kemudian saya berpikir Bapak Ibu, ternyata memang kehidupan itu ya rapuh sekali kita. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Apabila kita kemudian merujuk apa yang dikatakan oleh para ahli astrofisika Bapak Ibu ya, yang memprediksi usia bumi kita sudah mencapai usianya sekitar 2 miliaran tahun ya. Jadi tidak hanya kebutuhan JK Depok 2 miliar Bapak Ibu ya. Usia bumi juga sudah 2 miliaran. Dibandingkan kehidupan manusia yang 70 tahun, sepertinya 1 banding berapa persen itu, berapa persennya itu ya dari jumlah kehidupan di dunia ini. Nah, sehingga kita bisa melihat memang kita ini sangat benar-benar rapuh adanya. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menghirup oksigen, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menjalani hidup, merasakan cinta kasih orang tua, bagi yang masih memiliki orang tua, ketika kita masih memiliki kesempatan untuk menikmati studi, ketika kita masih mendapatkan kesempatan untuk cinta-cinta monyet gitu kan, pacaran-pacaran, ketika dikasih waktu oleh Tuhan untuk menikah, ketika dikasih waktu untuk Tuhan untuk memiliki keturunan, ketika dikasih waktu oleh Tuhan untuk bersama pasangan datang ke gereja, healing, jalan-jalan. Nah, itu harus kita syukuri Bapak Ibu. Syukurilah waktu yang masih diberikan Tuhan atas kebersamaan yang sangat indah diberikan Tuhan. Karena apa? Karena ada satu waktu semua tidak sama lagi.
ada satu waktu kebersamaan itu akan hilang perlahan demi perlahan. Akan ada suatu waktu kita tidak bersama-sama lagi. Ada satu waktu orang yang sehat, kemudian dia akan jatuh sakit. Ada satu waktu untuk itu. Nah, sehingga dalam rentang waktu itu, kemudian pemazmur menyadari, aku ini rapuh ya Tuhan, hidupku seperti rumput, seperti bunga di padang. Jikalau angin datang menerjang, hilanglah aku. Bahkan tempat aku tinggal pun tidak mengenal siapa aku lagi. Terbukti Bapak Ibu ya, saya mendatangi rumah keluarga saya di Medan yang sudah lama tidak ditempati, sudah pemilik baru. Saya sebut nama keluarga saya, dia tidak mengenal lagi siapa dia. Ya karena padahal dulu suatu waktu pernah ada hidup keluarga ini di tempat ini gitu kan. Tetapi sekarang orang tidak mengenali lagi siapa dia. Begitulah cara manusia kemudian datang dan pergi di tengah dunia ini. Sehingga kita butuh untuk memuji Tuhan. Terima kasihlah Tuhan, sudah kau berikan kesempatan untuk aku hidup. Terima kasih Tuhan, istriku ini adalah istri yang bawel tapi baik. Karena kalau dia tidak bawel berarti dia lagi sakit ini. Terima kasih untuk anakku yang aktif. Karena kalau tidak aktif anakku berarti dia sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih untuk pekerjaan yang super sibuk. Karena kalau tidak ada pekerjaan yang super sibuk, berarti aku sudah tidak berguna lagi di dunia ini. Kita harus berterima kasih, mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga persis apa yang dikatakan oleh pemazmur. Bagaimana dia mengucap syukur atas segala peristiwa hidup yang diberikan Tuhan padanya. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan itu? Karena satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan itu tetap kita rasakan. Jadi apabila kita membaca firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mulai dari reformasi gereja sampai zaman saat ini, Tuhan yang kita rasakan kasih setianya adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang mengasihi Abraham adalah Tuhan yang mengasihi kita sekalian. Tuhan yang mengasihi Musa adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi Yesaya adalah Tuhan yang mengasihi GKP Jemaat Khusus Depok. Adalah Tuhan yang sama yang mengasihi kita. Dan berbicara tentang kasih setia Tuhan, Bapak Ibu jemaat terkasih, selalu pasti satu paket berbicara dengan keadilan Tuhan. Ketika kita bicara kasih setia, otomatis itu pasti bicara tentang keadilan Tuhan. Dan ini dalam ilmu teologi ada satu bagian khusus etika Kristen yang membahas tentang kaitan kasih setia dan keadilan. Nama bagian teologinya adalah theodice. Theo, Allah, dice itu keadilan. Dan percakapan tentang keadilan Allah itu sudah ada sejak gereja purbakala. Dan dua bapak gereja akan coba saya ajak kita untuk melihat, Bapak Ibu, tentang bagaimana pandangannya tentang kasih setia dan keadilan Allah. Yang pertama pasti kita pernah mendengar namanya Santo Agustinus. Santo Agustinus dari Hippo yang kemudian sangat mempengaruhi pandangan Martin Luther dan gereja-gereja Lutheran pada saat ini. Santo Agustinus mengatakan, Bapak Ibu, Allah itu hakikatnya adalah Allah yang baik. Dan Allah tidak pernah memberikan atau merancangkan yang jahat pada umatnya. Sebab rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Kemudian muncul pertanyaan kepada Agustinus, kalau begitu ketika ada kejahatan, ada pembunuhan, ada perampokan, kemudian ada hal-hal yang tidak baik terjadi, di mana kasih setia Allah? Di mana keadilan Allah? Kita pasti akan tiba pada satu titik reflektif, Bapak Ibu. Tuhan, aku ini sudah rajin gereja. Bahkan semua aku tinggalkan untuk beribadah. Aku juga memberikan persembahan dari kekuranganku. Aku melakukan yang baik. Aku melakukan yang benar. Tetapi kenapa hal yang buruk terjadi padaku? Kenapa malah yang kudapatkan adalah hal yang sebaliknya?
Kalau aku lihat temanku di sana, dia korupsi, perilakunya serong, kemudian kata-katanya kasar, hidupnya bahagia, berkelimpah harta, dan kemudian dia sukacita selalu. Mengapa Tuhan tidak adil? Di mana kasih setia Tuhan? Jadi jelas korelasinya Bapak Ibu ya. Ketika bicara kasih setia, pasti bicara tentang keadilan Tuhan. Datanglah Bapak gereja yang lain, namanya Irenaeus. Dia mengcounter pandangan dari Agustinus. Menurut Irenaeus, Bapak Ibu, bahwa kejahatan itu memiliki nilai penting juga di dalam kehidupan manusia. Sehingga secara tidak langsung, Allah bertanggung jawab juga terhadap hal-hal jahat dari kehidupan manusia. Karena ketika muncul hal yang tidak baik atau hal yang jahat, disitulah pasti muncul sesuatu yang baik. Ketika ketidakbaikan muncul, pasti nanti akan muncul sepaket dengan kebaikan. Kita ambil contoh Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang ekologi. Selama saya sebagai warga Sumatera Utara, saya tidak pernah mendengar Parapat itu diterjang banjir. Karena Parapat itu termasuk dataran tinggi Bapak Ibu ya. Nah, tetapi beberapa tahun lalu, setahun lalu, kita mendapat informasi Parapat itu banjir ya. Dan setelah ditelisik ternyata ada kerusakan ekologi yang terjadi di sekitar kawasan Toba. Nah, akhirnya dari bencana, dari hal yang tidak baik, muncullah pemikiran yang baik. Dan orang berkomitmen untuk berbuat baik. Itulah pandangan Irenaeus Bapak Ibu. Nah, sekarang pandangan kita bagaimana sebagai orang Kristen? Kalau kita merujuk pada apa yang dikatakan pemazmur ini, tanpa melihat Irenaeus dan Agustinus, yang dikatakan Raja Daud adalah kasih setia Tuhan yang selama-lamanya itu akan sampai pada orang yang takut akan Dia. Jadi satu dalilnya pemazmur Raja Daud, setiap orang akan merasakan kasih setia dan keadilan Tuhan kalau dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang tidak takut kepada Tuhan itu tidak pernah akan merasakan kasih setia dan keadilan Tuhan. Kasih setia dan keadilan Tuhan hanya dirasakan oleh mereka yang takut kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apakah kita takut Tuhan karena intimidasi yang diberikan Tuhan kepada umatnya? Tidak Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu adalah berdasarkan bagaimana rasa kita hormat kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang dinasihati oleh orang tuanya yang sudah lansia. Seorang anak yang sudah bertumbuh besar dan kuat, bukan tidak bisa dia memukul orang tuanya yang sudah lansia dengan gampangnya menjatuhkan. Tetapi anak tetap mendengar dan tunduk kepada orang tua karena rasa hormatnya. Jadi kita takut akan Tuhan karena kita menghormati Tuhan yang boleh menjadi sumber kehidupan kita. Tidak mungkin kita menghina, tidak mungkin kita menjatuhkan orang yang telah memelihara kehidupan kita. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, semuanya itu akan pasti tiba pada kita kalau kita berpegang pada perjanjian Tuhan dan melakukan segala titanya. Apa perjanjian Tuhan bagi umat percaya? Perjanjiannya adalah bahwa kita akan tetap disertai Tuhan sampai akhir zaman. Dan kemudian titahnya adalah setiap perintah atau firman yang disampaikan melalui firman yang kita baca setiap harinya. Dan biarlah Bapak Ibu jemaat sekalian, firman ini membantu kita untuk melihat bagaimana dalam kehidupan kita yang rapuh, yang fana, yang sementara ini, kita boleh membangun pujian kepada Allah, bahwa kita tahu bagaimanapun juga kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena kasih setia Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersama.